Tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit yakni: yang pertama, memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Yang kedua, membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus. Yang ketiga, mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan. Yang keempat, mengetahui tujuan audit umum untuk kelas transaksi akun dan pengungkapan. Yang kelima, mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi akun dan pengungkapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfi Rashid, BP 19010003. Tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen atas kewajaran penyajian atau asersi laporan keuangan berkaitan dengan privilege untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa yang dianggap perlu. Jika manajemen bersikeras dengan pengungkapan laporan keuangan yang menurut auditor tidak dapat diterima, maka auditor dapat memilih untuk menerbitkan pendapat tidak wajar atau wajar dengan pengecualian atau mengundurkan diri dari penugasan tersebut. Tanggung jawab auditor. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah penyajian. Apakah itu disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Auditor tidak bertanggung jawab untuk mendeteksi salah saji yang tidak material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dandi Novanda Pentio, BP 19010009. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang siklus laporan keuangan. Yang pertama, audit. Audit yang dilaksanakan dengan membagi laporan keuangan menjadi segmen-segmen yang lebih kecil untuk mempermudah pengelolaan dan pembebanan tugas pada tim audit. Yang kedua adalah peningkatan siklus yang digunakan untuk mensegmentasi audit. Caranya dengan tetap mempertahankan hubungan yang erat antara jenis transaksi dan saldo akun dalam segmen yang sama. Logikanya adalah hal itu terkait dengan cara transaksi dicatat dalam jurnal dan diiktisarkan dalam buku besar serta laporan keuangan. Yang kedua, siklus-siklus itu adalah yang pertama siklus akuisisi dan pembayaran, yang kedua siklus pengajian dan personalia, yang ketiga adalah siklus persediaan dan pergudangan, yang keempat adalah siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Sedangkan yang kelima adalah siklus penjualan dan penagihan. Selanjutnya tentang menetapkan tujuan audit. Terdapat 3 tujuan audit. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi atau yang disebut dengan transaction related audit objectives, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan telah dicatat dengan tepat. Tujuan yang kedua, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo atau yang dikenal dengan balance related audit objectives, yaitu untuk memastikan saldo suatu akun. Yang ketiga adalah tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan atau yang disebut dengan presentation and disclosure related audit objectives atau yang dikenal dengan untuk penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Asersi manajemen. Asersi manajemen adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dengan laporan keuangan. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip GAAP karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi yang terkait laporan keuangan. Terdapat 3 kategori dalam asersi.
Yang pertama, asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Yang kedua, asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan.